Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Dini Cynthia. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi pingitan di daerah saya, yaitu daerah Majalengka. Apa itu pingitan, apa makna di balik pingitan, dan mengapa pingitan masih dianggap penting sampai sekarang? Yuk kita bahas lebih dalam, jangan lupa lihat sampai habis ya. Pingitan adalah sebuah praktik dalam kebudayaan Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Sunda. Karena saya dari Majalengka, saya akan menjelaskan pingitan dari daerah Majalengka. Pingitan sendiri adalah sebuah tradisi di mana seorang perempuan yang akan menikah diwajibkan untuk tinggal di dalam rumah dan menghindari kontak fisik dari luar. Tujuannya adalah untuk melindungi reputasi calon pengantin dan memberikan kesempatan secara fisik dan mental sebelum menikah, serta mematuhi tradisi keluarga. Durasi pingitan sendiri bervariasi, biasanya antara 1 minggu hingga 1 bulan sebelum pernikahan. Pingitan merupakan bagian dari folklor Nornisan dalam kategori adat istiadat dan upacara tradisional. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Pingitan sendiri tidak hanya berupa kebiasaan sosial, tetapi juga melibatkan ritual adat dan wejangan. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika calon pengantin sering keluar rumah sebelum menikah, maka rumah tangganya bisa mengalami masalah. Kepercayaan ini menjadi bagian dari nilai-nilai yang memperkuat tradisi pingitan. Pada zaman kerajaan, pingitan diterapkan dalam kaum bangsawan, terutama di keraton-keraton Jawa. Putri-putri kerajaan mengalami pingitan sebagai persiapan pernikahan, termasuk untuk pelatihan tata krama, kecantikan, dan rumah tangga. Tradisi ini juga diterapkan di masyarakat umum, terutama di pedesaan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Seiring berjalannya waktu, pingitan mengalami perubahan akibat masuknya pendidikan modern dan pengaruh budaya barat. Saat ini, lebih fleksibel dan difokuskan pada persiapan mental, fisik, dan emosional calon pengantin. Pingitan sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu menjaga norma sosial, mengejarkan kesopanan, dan memastikan calon pengantin tidak melakukan hal-hal yang akan merusak citra keluarga. Yang kedua, fungsi budaya, mempertahankan warisan budaya dan leluhur, menunjukkan identitas budaya suatu daerah. Yang ketiga, fungsi psikologis, memberikan waktu bagi calon pengantin untuk merenung dan memahami peran dalam pernikahan serta menerima bimbingan dari keluarga. Yang keempat, fungsi spiritual, yaitu meningkatkan ibadah dan doa agar pernikahan diberkahi dan diberi kelancaran. Yang kelima, fungsi kesehatan dan kecantikan, yaitu memberikan perawatan tubuh tradisional seperti lulur, mandi bunga, dan pijat agar tampil segar di hari pernikahan. Dalam tradisi pingitan ada beberapa pihak yang berperan. Yang pertama adalah calon pengantin perempuan, yaitu yang menjalani masa pingitan dan mentaati aturan adat. Yang kedua ada keluarga yang memberikan wejangan. Yang ketiga ada sesepuh atau tua adat yang memberikan doa restu serta mengawasi jalannya pingitan. Yang keempat calon suami dan keluarganya yang menghormati aturan pingitan yang diberlakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan. Ahli perawatan atau perias pengantin yang memberikan perawatan tradisional agar calon pengantin tampil maksimal di hari pernikahan. Di Majalengka sendiri, pingitan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penetapan masa pingitan, yaitu keluarga menentukan durasi pingitan. Yang kedua, wejangan dan nasihat. Calon pengantin menerima wejangan dari orang tua atau sesepuh. Yang ketiga, larangan keluar rumah dan bertemu calon suami untuk menjaga kesakralan pernikahan. Yang ketiga, perawatan diri dan kesehatan seperti lulur, mandi bunga, pijat, dan pantangan makanan tertentu. Yang keempat, pengisian kegiatan positif seperti meningkatkan ibadah, belajar keterampilan rumah tangga, dan mendalami ilmu pernikahan. Yang kelima, ritual mandi bunga atau mandi suci, yaitu sebagai simbol pembersihan diri secara lahir dan batin. Yang keenam, masa akhir pingitan, yaitu prosesi siraman, upacara memandikan calon pengantin sebagai tanda kesiapan pernikahan. Tradisi pingitan ini perlu dilestarikan dan dikembangkan karena memiliki banyak nilai positif, terutama dalam menjaga adat istiadat dan juga kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi ini membantu calon pengantin untuk lebih fokus dalam persiapan pernikahan dan menjaga norma sosial serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan budaya. Namun, agar tetap relevan dalam perkembangan zaman,
pelaksanaan pingitan dapat dimodifikasi tanpa menghilangkan makna utamanya. Itulah pembahasan dari saya mengenai tradisi pingitan yang ada di daerah Majalengka. Apakah di daerahmu masih menerapkan tradisi ini? Yuk tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.